Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gandrik dari kelas 11 Tel 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyambungan kabel fiber optik. Pengertian kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Untuk ukuran lebih kecil dari sehelai rambut yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cara kerja kabel fiber optik. 1. Sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik atau dioda atau laser dioda. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Jenis kabel fiber optik. Pertama, single mode fiber atau disingkat SMF. Single mode adalah sebuah sistem transmisi data berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa terpantul yang merambat sepanjang media tersebut dibentang. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer. Multimode fiber optik merupakan teknologi transmisi data melalui media serat optik dengan menggunakan beberapa buah indeks cahaya di dalamnya. Jenis fiber optik ini memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kemudian ada komponen fiber optik. Bagian inti core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 ohm sampai 50 ohm. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik, melindungi core. Cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. Bagian stretch member atau outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel optik. Lapisan stretch member atau outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Peralatan yang dibutuhkan. Stripper. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Tube cutter. Alat ini berfungsi untuk memotong jaket atau pembungkus kabel fiber optik, baik untuk kabel yang ada di luar atau berjenis outdoor, luar ruangan, maupun yang berjenis indoor atau dalam ruangan. Kemudian ada fusion splitter. Alat ini digunakan untuk menyambungkan serat optik dari alat yang digunakan untuk menyambungkan core serat optik. Fiber clipper. Alat ini digunakan untuk memotong cladding, tisu dan alkohol. Tisu dan alkohol kegunaannya yaitu untuk membersihkan kabel fiber optik dari debu dan ketika sudah dipotong oleh alat clipper. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan serat optik yang akan disambung. Kedua, kupas coating. Yang ketiga, masukkan sleeve protection. Keempat, kupas cladding sepanjang 2 ruas jari tangan. Kelima, bersihkan dengan tisu yang telah diberi alkohol. Keenam, letakkan core pada fiber clipper dengan posisi ukuran 12 mm. Tutup cover dan lakukan pemotongan core. Ketujuh, buka cover penutup fiber clipper, angkat core dan pasang pada fusion splitter pada salah satu sisi. Ke-8, lakukan hal yang sama pada fiber optik berikutnya yang akan disambung. Ke-9, setelah kedua core sudah pada posisi yang tepat dengan elektroda fusion splitter, lakukan splitting. Ke-10, jika penyambungan sukses, pada layar fusion splitter tertera penampilan loss yang menunjukkan antara 0,00 dB sampai 0,02 dB. Keunggulan kabel fiber optik. Keunggulan kabel fiber optik yang pertama, laju data dan kecepatan operasi fiber optik sangat tinggi hingga mencapai 1000 Mbps atau megabit per second. Kecepatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabel jaringan twisted pair atau coaxial. Yang kedua, kabel fiber optik mampu mengirimkan sinyal lebih jauh dibanding kabel jaringan lainnya. Bahkan tanpa penguat jaringan sekalipun, sinyal dapat dikirimkan hingga jarak 1000 km. Yang ketiga, material kabel fiber optik lebih awet dan dapat bertahan dari berbagai kemungkinan kerusakan akibat kondisi lingkungan seperti panas ataupun kelembapan udara.
dan biaya perawatannya pun menjadi lebih sedikit. Kemudian ada kekurangan kabel fiber optik. Yang pertama, proses instalasi fiber optik terbilang mahal dibanding dengan kabel jaringan lainnya. Hal ini karena material dan proses instalasi kabel fiber optik lebih mahal serta rumit. Saat proses instalasi fiber optik diperlukan beberapa alat khusus dan perangkat elektronik yang sangat mahal, sehingga instalasi fiber optik ini dibutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya. 2. Seperti dijelaskan sebelumnya, karena proses instalasi ini memerlukan perangkat khusus, maka dibutuhkan teknisi yang ahli. Apabila mengalami kerusakan, hal ini tentu memerlukan biaya tambahan. Yang ketiga, masih terdapat kemungkinan kehilangan data karena adanya atenuasi gelombang cahaya beda jarak yang sangat jauh, hingga kabel fiber optik membutuhkan repeater atau pengulang untuk mengurangi atenuasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.